Christian KW. I've been wanting to preach this message, 1-2 years? Ya. All right. We're gonna start in Acts chapter 11. Kita mau akan mulai di Kisah Rasul 11. Everybody here knows what KW means? Tahu nggak artinya KW itu apa? Kayak wanita. Lagu dong. It doesn't stand for Kayu Wanita. Kayak Kayak? What's that? look like women. That could be KW. We call them banshees. Ya. Itu kenapa Ren jauh di sana, Ren? Ini masih ada 01, Ren. There's many words I can't remember in Bahasa Indonesia, but for some reason banshee I can remember. Banyak kata di dalam bahasa Indonesia Pak Bren nggak bisa ingat, tapi banci dia ingat. Just stuck in my mind. I'm always like, oh, what's that word? But banshee, never forgot. Banci for cooking. Oke, Kisah Rasul 11. Siapa yang semangat hari ini? Boleh katakan amin. 25 sampai 26. Amin. Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Begini firman Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. This is the first time the word Christian was used. Ini pertama kali kata Kristen dipakai. And it was used to describe the disciples. Jadi ini dipakai untuk menggambarkan atau menyebut murid-murid. Almost never does the scriptures talk about just believers. Jadi hampir tidak pernah dikatakan ini. Alkitab selalu bilang orang percaya. It mentions disciples, almost always. Dan hampir selalu dikatakan murid-murid. Sometimes followers of Jesus. Terkadang pengikut Yesus. But not too often do they call people believers. Dan tidak sering mereka dikatakan orang percaya. And Antioch was the first place that they called disciples Christian. Jadi Antiokhia tempat di mana pertama kali murid-murid ini dipanggil atau disebut Kristen. The Greek word is Christianos. Jadi kata Yunaninya adalah Christianos. And it means follower of Christ. Jadi artinya adalah pengikut Kristus. Or one who belongs to the way of Christ. Atau seseorang yang mengikuti cara hidupnya Kristus. We understand it as one who lives by the commandments or teachings of Jesus Christ. Dan kita juga memahami bahwa ini adalah orang-orang yang hidup di dalam perintah atau pengajarannya Kristus. Christian now has very different meaning in Indonesia. Kristen saat ini memiliki arti yang jauh berbeda khususnya di Indonesia. Christian is something that most people are just born into. Jadi Kristen adalah sesuatu yang semua orang lahir di dalamnya. Hampir semua orang lahir di dalamnya. It's the religion handed down to them from their parents. Agama yang diturunkan kepada mereka dari orang tua mereka. It's more of a religious culture. Ini seperti sebuah budaya secara agamawi. So we're going to look at what it means to be a Christian. Jadi kita akan lihat apa artinya untuk jadi Kristen. But first we're going to look at what it doesn't mean to be a Christian. Jadi pertama-tama kita lihat dulu apa artinya untuk seseorang itu disebut Kristen. One who believes in Jesus is not a Christian. Jadi orang yang percaya
di dalam Kristus itu bukan Kristen. Yes, you must believe, but Christian is a follower of Jesus Christ. Ya, memang kamu harus percaya, tetapi Kristen adalah pengikut dari Kristus. We're going to go to James, Yakobus pasal 2, James 2. We're going to read verses 17 through 20, which is 17 sampai 20. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Begini firman Tuhan. Demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? So a Christian is not just someone who believes in Jesus or God. Dari Kristen bukan hanya seseorang yang percaya di Yesus atau percaya Tuhan. James said, even the demons, they believe that. Ya, Yakobus katakan bahwa setan pun juga mempercayai hal itu. And I wouldn't call Satan a Christian. Ya, dan saya tidak akan manggil si setan orang Kristen. But a Christian is someone who demonstrates by their life what they believe. Jadi orang Kristen adalah seseorang yang mereka memperlihatkan dengan hidup mereka apa yang mereka percayai. Christ is seen by their actions and not just by their words. Jadi Kristus yang terlihat dari cara mereka hidup, bukan hanya dari cara apa yang mereka katakan. So Christian is not the name of our religion. Jadi Kristen bukan nama agama kita. Turn with me to Yohanes 14. John chapter 14. We're going to read verse 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. All right, you can read verse 6. No, I did. Oh, you did. Okay, I wasn't listening. Jesus didn't say he was the true religion. Jadi Yesus tidak katakan akulah agama yang benar. He said he was the way. Dia katakan akulah jalan. It's the way of life. Jalan cara hidup. Religion is just man's traditions. Jadi agama adalah sebuah tradisi budaya manusia. They have many traditions. Mereka punya banyak tradisi. When they walk in a church, they do the sign of the cross. Waktu mereka jalan ke gereja, mereka taruh tanda salib. Maybe they light some candles. Mungkin mereka hidupin lilin. They can do religious activity, but you can't see that they're Christian by the way they live. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan agamawi, tapi kita tidak bisa melihat kepercayaan mereka, kekristenan mereka dari hidup mereka sehari-hari. Love the Lord and love your neighbor is what Jesus commanded. Jadi dikatakan bahwa mengasihilah Tuhan dan kasihlah sesamamu, itulah yang diperintahkan Tuhan. And love is a relationship word. Jadi kata mengasihi itu adalah sebuah kata yang ada di dalam sebuah hubungan. And so we're called into a relationship, not into a religion. Jadi kita dipanggil untuk masuk kepada sebuah hubungan, bukan agama. And you can be in a religion and have no relationship with the Lord. Kita bisa ada di dalam agama dan tidak memiliki hubungan kepada Tuhan. So let's talk a little bit about what is a Christian KW. Jadi mari kita berbicara lebih lagi tentang apa itu Kristen KW. So I'm from America, Jadi saya dari Amerika and we don't have KW in America.
Jadi tidak ada KW di Amerika. If you sell KW in America, you go to prison. Jadi kalau kamu menjual KW di Amerika, kamu ke penjara. Kamu ke penjara. Kamu nggak jualnya di penjara maksudnya. Kamu akan masuk penjara. So when you buy Nike, it's real. Jadi kalau kamu beli Nike, ya, Nike atau Nike, ya, itu asli di sana. If you buy Louis Vuitton, it's real. Jadi kalau kamu beli Louis Vuitton atau tas yang tulisannya L dan V itu asli di sana. And so in America, they are very strict about copyright. Jadi di Amerika itu benar-benar sangat ketat sekali soal kepemilikan merek. So I never saw KW before. Jadi saya belum pernah lihat KW sebelum ke Indonesia. The first time I came to Indonesia, I landed in Bali. Jadi pertama kali saya datang ke Indonesia, saya turun di Bali. And we went into a little store to get some groceries for a few days. Jadi kami mulai ke sebuah toko untuk dapetin bahan-bahan makan untuk beberapa hari. I'll wait just a second. Okay. One night we went to the cashier. Jadi kami ke kasir waktu itu. They had this little glass case with some electronics in it. Jadi ada sedikit kayak rak gitu yang ada elektronik di dalamnya. And I saw a speaker and it said Bose. Jadi saya lihat ada speaker yang mereknya Bose. Bose is much more expensive than JBL. Jadi America. Bose itu di Amerika lebih mahal dari JBL. One speaker. One speaker in America could cost maybe 6-7 juta. Jadi satu speaker aja bisa 6 sampai 9 juta. And I saw 6-7 juta. I saw one for just 150,000. Jadi saya lihat harganya cuma 150.000. I said, "Whoa! Look, Bose, wow, Bose, wow. My friend who lives in Bali, he said, it's fake." Terus teman saya yang tinggal di Bali katakan, wah itu palsu. I said, "How you know?" Dan dia bilang, gimana bisa tahu itu He palsu? said, "Cause everything is fake. Karena segala sesuatu itu palsu di sini. It's all KW." Semua KW. And I was thinking, but what if it's real? Nah, saya berpikir, gimana kalau itu beneran? Apa asli? That's a good deal. No, kalau asli itu benar-benar murah sekali, harga yang bagus. It was the first time I ever saw something that was KW. Jadi ini pertama kali saya melihat sesuatu yang KW. So in Indonesia, I see people with Louis Vuitton bags. Jadi di Indonesia saya lihat orang pakai tas yang Louis Vuitton atau yang LV itu. What do you think a Louis Vuitton bag really costs? A real one? Siapa yang tahu berapa harga tas Louis Vuitton yang asli? 5 juta, 6 juta? 5 juta, 6 juta? They start, the cheapest one Yang termurah is 30 juta. 30 juta. It's the little one. Itu yang kecil. But you can buy in Indonesia for 200. Tapi kamu bisa beli di Indonesia cuma 200.000. But it looks just like Louis Vuitton bag. Tapi terlihat benar-benar kayak Louis Vuitton. Some shoes that Zoe likes is the Nike Air Force One. Jadi salah satu sepatu yang Zoe suka itu Nike atau Nike, ya, Yeah. Air Force. In America, they're close to 2 juta. Jadi di Amerika harganya sekitar 2 juta. So I went to look for some Nike today. Jadi saya coba lihat Nike hari ini. And I found lots of KW. Dan saya temukan banyak yang KW. But we didn't find the right size, so I didn't want to spend 100 on shoes that don't fit. Jadi tapi nggak ada ukuran yang tepat, jadi saya nggak mau beli sepatu yang nggak cukup. So Zoe wanted to get some Vans. Jadi Zoe mau beli Vans. In America, these shoes run about 1.5 juta. Jadi di Amerika mungkin 1,5 juta.
Who thinks I paid 1.5 juta in Indonesia? Siapa yang pikir saya tadi barusan beli 1,5 juta? It even says originals. Bahkan dikatakan original di sini. Asli. And has the trademark symbol. Dan juga ada simbol dari trademark atau yang R bullet itu. Artinya asli. Ya. Who thinks they're real? Siapa yang pikir ini asli nggak? Ada. I paid 125. Saya beli ini 125.000. So normally these would run 1.5 juta. Ya, ini mungkin kira-kira 1,5 juta. How you know they KW? Gimana caranya kita bisa tahu ini KW? Do you know one way you can find out if vans are real or not? Ya, teman-teman tahu adalah salah satu cara untuk lihat fans ini asli atau enggak? Vans guarantee that if you throw them on the ground, Fans kasih garansi kalau dia dilempar ke tanah, that no matter how many times you throw them, nggak tahu gimana sering kamu lempar, oh, these might be real. It says mungkin ini asli, originals. original. So when I was a kid, if you went in the store and dropped the shoe and if it landed upside down, you got them for free. Jadi waktu saya kecil dulu, waktu fans bilang kalau kita lempar terus dia kebalik, kita bisa dapat itu gratis. I didn't get those for free. Tapi yang ini enggak. But they almost passed the test. Tapi itu hampir benar-benar memperlihatkan kalau itu asli. Maybe they KW Super. Mungkin ini KW Super. Yeah, we have that. Oh yeah. KW 4, KW 1. One way, you know, if something is KW or not, you have to test it. Salah satu cara untuk kamu tahu bahwa itu KW atau enggak, kamu harus tes. One time we went to the temple Borobudur, Salah satu waktu kami pergi ke Borobudur. and at the time our helper had brand new pair of shoes. First time she wore them. Jadi waktu itu ada hari pertama dia pakai sepatu baru dia. They were brand new. She never wore them before. Itu benar-benar baru. Dia belum pernah pakai sepatu itu sebelumnya. At the end of the day, we were leaving the temple. Jadi waktu udah perjalanan sampai akhir hari itu, waktu kita pergi dari itu, And she was walking like this. dia mulai jalan kayak gitu. And we said, Bu Ani, is there a problem? Dan kami tanya, Bu Ani ada masalah? Her shoes, both of them broke. Jadi sepatu dia dua-duanya rusak. The soles came off the shoe. Jadi bawahnya solnya ini lepas dari sepatu. And I thought, oh, KW. Dan saya berpikir, oh KW ternyata. If you buy a pair of Nike in America, they can last you 10 years. Jadi kalau kamu punya Nike dari Amerika mungkin bertahan 10 tahun. Maybe in Indonesia, 1 year. Mungkin di Indonesia cuma 1 tahun aja. Maybe not even 1 year. Mungkin kurang dari 1 tahun. Maybe 10 weeks. Mungkin hanya 10 minggu aja. And so how do we know if a Christian is KW or real, original? Gimana kita bisa tahu bahwa ada seseorang Kristen yang asli atau original? I mean, it says original. Ya, ini dikatakan original. I mean, well, no, it does not look legit. Look, see this? Ya. The stickers are all messed up. Jadi semua stikernya juga kacau ya. I bet you we could probably just pull them apart, but I won't because Zoe wants to wear them. Ya, percaya bahwa kita bisa cuma langsung lepasin semua, tapi ya Zoe mau pakai. But I don't think they're going to be as comfortable as the real Vans. Oh ya, mungkin nggak senyaman yang asli.
we all believe and call ourselves Christians. Jadi kita semua percaya dan kita bahkan menyebut diri kita Kristen. But the Lord begins to send us through tests to see if our faith is genuine or kawe. Tapi memang Tuhan akan mengirim suatu ujian bagi kita untuk memperlihatkan apakah iman kita itu KW. Have that in mind and go to 1 Peter 1:7. Coba pikirkan hal ini di 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Begini firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So it says that trials show if our faith is genuine or kawe. Jadi ujian menunjukkan bahwa apakah iman kita murni, asli atau KW. That means the testing of our faith proves if we are original or kawe. Jadi ujian dari iman kita itu akan membuktikan apakah kita benar-benar asli, murni atau KW. So when your faith remains strong through many trials, Jadi waktu iman kita akhirnya muncul kuat melalui semua ujian yang ada, you'll receive glory on the day Jesus returns. kamu akan mendapatkan kemuliaan, dikatakan di sini, di hari di mana Yesus Kristus kembali. So we must go through many trials and tests. Jadi kita harus melewati banyak sekali ujian dan cobaan. That means it's very important that we overcome. Jadi sangat penting kalau kita bisa menang atas ujian itu, betul? It's these shoes won't last very long. Jadi sepatu ini mungkin tidak akan bertahan lama. That means they won't persevere. Artinya ini tidak bisa tahan uji. In the Christian life, we use the word persevere through trials. Dan di dalam kehidupan kekristenan kita pakai kata tahan uji melalui cobaan. That can be found in James, Jakobus 1. Dan ini bisa dilihat di Yakobus 1 tadi. We're going to read verses 2 through 4. Dan kita akan lihat di ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yang sudah dapat katakan KW. Kawe, kawe. It's actually supposed to be Yahweh, not kawe. Roy. Oke, Yakobus 1 ayat 2 yang sudah dapat katakan KW. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. So we must consider it a joy when we are going through trials. Jadi kita harus memiliki sukacita ketika kita melewati ujian. Because it's going to prove that we are originals and not KW. Karena ujian ini akan membuktikan apakah kita asli atau kita KW. Look at verse 12. Lihat di ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So blessed is the person who perseveres through the trials. Jadi berbahagialah orang-orang yang akhirnya tahan uji melalui ujian itu. And blessed is the person who passed the test. Dan juga bahkan berbahagialah mereka yang dapat melewati ujian itu. Because they will receive the crown of life. Dan dikatakan dia akan menerima mahkota kehidupan.
So what happens if we don't persevere? Jadi apa yang terjadi kalau kita nggak tahan uji? What happens to the Christian who doesn't pass the test? Apa yang terjadi kalau orang Kristen yang tidak dapat melewati ujian itu? I don't know if they will receive the crown of life. Saya tidak tahu kalau mereka akan menerima mahkota kehidupan itu. The promise is to him that overcomes. Jadi janji tentang mahkota itu adalah janji di mana kalau engkau menang. And Wahyu, Jesus said, I will give all things to him who overcomes. Dan di dalam Wahyu dikatakan aku akan memberikan semuanya kepada mereka yang menang. That means there's nothing left to give to those who don't overcome. Jadi artinya tidak ada lagi yang bisa diberi dari Tuhan untuk dikasih ke orang yang nggak menang. I mean, is it fair for God to test our faith? Nah, kita pikir-pikir apakah itu adil untuk Tuhan menguji iman kita? Turn with me to Genesis chapter 22. Coba lihat di Kejadian 22. Let's read verses 1 and 2. Ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. So God wanted to test Abraham Dan Tuhan mau menguji Abraham to see if Abraham really believed God. untuk lihat apakah Abraham benar-benar mempercayai Tuhan. And he said, I want you to take your son and sacrifice him as a burnt offering. Dan dikatakan bahwa aku mau kau bawa anakmu dan korbankan dia sebagai korban bakaran. Look at the beginning of verse 3. Lihat di permulaan dari ayat 3. It says, immediately the next morning. Jadi dikatakan bahwa langsung pagi hari berikutnya. How many of us, God tells us to do something, Seberapa banyak dari kita di mana Tuhan berbicara kepada kita untuk lakukan sesuatu, and our obedience is not that immediate. jadi tetapi ketaatan kita tidak segitu cepatnya atau tidak segitu langsungnya. You can say, oh, the Lord's been dealing with me on discipline. Dan mungkin kita kadang bilang, oh Tuhan lagi berurusan sama saya soal disiplin. But weeks go by and no progress. Tapi udah langsung seminggu setelah itu dan tidak ada progres kita lakukan. And sometimes the Lord gives us commandments to test our obedience. Dan terkadang Tuhan benar-benar memberikan kita suatu perintah untuk menguji ketaatan kita. Because He's wanting to see if our faith is, what word do they use? Original, not kawe. Jadi ini semua adalah untuk menguji apakah iman kita benar-benar original atau asli dan tidak KW. When we fail the test, we always think, but He loves me. Waktu kita gagal di dalam ujian itu, ya sering kita beralasan, ya kan Tuhan mengasihi saya. He actually loves you enough to give you the strength to be an overcomer. Dan sebenarnya dia saking mengasihi hidupmu, dia berikan kekuatan kepada kita untuk kita menang dari ujian itu. Because I don't believe that Jesus is going to accept any kawe. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak menerima kamu. If I pay 1.5 juta, I don't want KW shoes. Jadi kalau saya bayar 1,5 juta, saya nggak mau sepatu KW. If I pay 100, I expect to get KW shoes. Jadi kalau saya bayarnya 100, saya berekspektasi kalau saya dapat KW. But Jesus paid for you by His life. Tapi Yesus membayar hidupmu dengan hidupnya dia.
And I don't think he wants KW Christian. Dan saya tidak berpikir bahwa Tuhan mau KW Kristen. Because Jesus didn't come to donate blood. Karena Tuhan tidak datang untuk mendonasikan darahnya. He gave his life. Dia berikan hidupnya. And that's the price he paid. Dan itu adalah harga yang dia bayar. How many of you want to pay the price for a Louis Vuitton bag? Secara banyak yang mau bayar untuk beli tas Louis Vuitton atau LV. I'm just thinking, how long do you have to work to make 30 juta? Jadi coba pikirkan, kira-kira berapa lama kamu harus kerja untuk bisa nyimpen 30 juta? So you can get the little bag and put a little note in it. Jadi kamu punya tas kecil yang dimana kamu bisa bawa note kecil. Some of them were as high as 100 juta. Dan beberapa tasnya bisa sampai ratusan juta. I don't want a Louis Vuitton bag. Saya nggak mau tas Louis Vuitton. Actually think they're ugly. bahkan saya pikir tas itu nggak bagus atau jelek, kelihatan jelek. But Abraham's obedience was immediate. Tapi ketaatan Abraham itu secepatnya atau langsung. And it proved that his faith was real. Jadi itu menunjukkan bahwa iman dia benar-benar sungguh-sungguh asli. I don't know if Abraham knew he was being tested. Saya percaya bahwa saya rasa Abraham tidak tahu kalau dia sedang diuji. And sometimes we don't know we're being tested. Dan terkadang kita juga nggak ngerti kalau kita sedang diuji sebenarnya. The kids get nervous when they have to take a test. Jadi anak-anak biasanya mulai grogi waktu mereka mau ada di dalam ujian. Luke sometimes has nervous breakdown. Lukas biasanya dia sangat nervous sekali sama dia buat dia down. He knows all the answers until he has to take a test. He forgets them all. Jadi dia tahu semua jawaban, tapi begitu dapat di ujian langsung lupa semua jawaban itu. And so the other day, I think a couple of them didn't do too well on some tests. Jadi beberapa hari lalu beberapa dari mereka mungkin nggak nilainya bagus di ujian yang ada. And Miss Teresa said, "How can we help you guys do better on tests?" Dan Miss Teresa tanya, gimana caranya kami bisa bantu kamu lebih baik melewati ujian-ujian ini? And Lily goes, "Don't give us test anymore." Dan Lily angkat tangan bilang, jangan berikan tesnya. Jadi, jangan kasih tes lagi supaya kita bisa lebih baik. But that's how we are with God. God, don't test me. Dan itulah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan uji aku. Gitu. Just love me. Kasihi aku aja. Obedience is proof that our faith is real. Jadi ketaatan itu adalah sebuah bukti bahwa iman kita itu asli. And obedience is proof that our love for Him is real. Dan ketaatan juga menunjukkan sebagai bukti bahwa kasih kita kepada Dia adalah asli. So maybe this will help us embrace the testing process. Jadi ini mungkin akan membantu kita untuk menerima proses ujian itu. Christian KW, they fail the test or they avoid them at all costs. Jadi Kristen KW Kristen KW adalah mereka yang biasanya mereka menghindar dari ujian itu atau mereka coba untuk tidak mengikuti tes itu dengan segala macam alasannya. I had one class in college about 100 years ago. Jadi saya pernah ada di kelas di sekolah saya yang mungkin 100 tahun lalu. And it wasn't really necessary for me to graduate. Dan memang nggak terlalu penting untuk saya lulus dari mata pelajaran itu. And I missed a lot of the classes. Dan saya memang nggak ikut kelasnya banyak sekali. And I didn't even show up for the final. Dan bahkan saya nggak datang waktu ujian akhir. Because I knew that there's no use. I'm gonna fail it. Dan karena saya tahu bahwa nggak ada gunanya saya masuk kelasnya, saya pasti gagal ujiannya. But a lot of times we are like this as Christians. Tapi saya sering sekali kita sebagai Kristen seperti ini. We think, I'm just gonna fail anyway. Jadi kita berpikir nanti paling juga saya jatuh lagi. So we don't even try. Jadi paling kita nggak mencoba akhirnya.
So we avoid all testing. Jadi kita menghindar dari semua cobaan itu. But you must overcome to become a genuine follower of Jesus Tapi Christ. kita harus menang dari ujian itu supaya kita menjadi pengikut Kristus yang asli, yang murni. But this not just cheap shoes. Tapi ini bukan hanya sebuah sepatu yang murah. They have a name on them. Ada namanya di sini. They say they're Vans. Mereka menyebut dirinya itu Vans. I could see if it had another name, maybe called Pants. Pants. Mungkin kalau ada mereknya sedikit berbeda nulisnya pakai P gitu ya, Pants. I saw today some Kawaii Nike that was called Kike. Jadi saya lihat KW-nya Nike atau Nika itu tulisannya Kai. Kiki. Kiki. Oh, these some new Kiki shoes. Ini adalah sepatu Kiki dia. So we're not talking about just anybody, we're talking about those who have his name. Jadi kita nggak cuma asal ngomong siapapun semua orang hari ini, tapi mereka yang memiliki nama itu. See, this part of the logo coming off. Lihat ini bagian dari logo itu udah hilang. Zoe's thinking right now, Dad, don't do that. It was gonna come off first time anyway. Iya. Now these are some ands instead of ends. Dan sekarang ada semut sekarang. Ants. It's pretending to be kualitas. Jadi ini pura-pura untuk punya kualitas. A Kawe Christian is one who wants to appear as a real Christian. Jadi KW Kristen adalah mereka yang pengen terlihat kayak Kristen asli. Wants to look like the real thing. Jadi pengen kelihatan kayak ya asli. That's why Kawe Christians like to hide their sin. Itulah kenapa KW Kristen biasanya suka sembunyikan dosa mereka. This is why we teach in the community to be transparent. Itulah kenapa kita ajar di dalam komunitas ini untuk saling terbuka. If you have some Kawe in your life, you need to overcome. Kalau kita punya kekawean di dalam hidup kita, kita harus menang lawannya. That's why when someone asks, "Hey, how you doing?" Sehingga waktu ada yang tanya, "Oh, gimana semuanya? Gimana kabarnya?" Baik-baik saja. Apik-apik wae. Baik-baik saja is probably not always true. Baik-baik aja mungkin nggak benar-benar jujur. We need to be transparent when we are struggling, Jadi kita juga perlu terbuka waktu kita memang sedang bergumul, so that we can persevere. sehingga kita bisa tahan uji di situ. Because when we're hiding sin, it means we are failing the test. Jadi karena kalau kita sedang menyembunyikan dosa, sebenarnya kita sedang gagal atau jatuh di dalam pencobaan itu. A Kawe Christian is one who appears to be a follower of Jesus, Jadi KW Kristen adalah mereka yang terlihat seperti mengikuti Yesus, but doesn't overcome. tapi tidak pernah menang. Turn with me to 1 John 5:4. Mari kita ke 1 Yohanes 5 ayat 4. 5:4, right? Not 4:5. 5:4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Yang sudah dapat katakan menang. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. So it is expected that we overcome the world. Ya, sangat diharapkan untuk kita dapat mengalahkan dunia. I'll give you a few signs of Christian Kawe. Saya tunjukkan beberapa tanda-tanda orang Kristen yang KW. They act like Christian when in community, Mereka ya berperilaku kayak Kristen waktu di dalam komunitas. and when they change their friends, they become like
those friends. Waktu mereka berubah teman nongkrongnya, mereka langsung jadi kayak teman nongkrong itu. It's like maybe you study the word every day, but maybe when you go back home, you don't study every day. Jadi itu juga salah satu ciri yang lain bahwa kamu kelihatan belajar terus firman Tuhan, tapi waktu kamu mudik, kamu enggak belajar sama sekali. Or you can hang around with unsaved friends and they think that you're just like them. Jadi atau kita nongkrong sama teman-teman yang enggak Kristen atau enggak selamat dan mereka bahkan enggak lihat bedanya. Mereka berpikir kita sama kayak mereka. I call them Christian chameleon. Saya sebut mereka Kristen bunglon. Can change their color wherever they go. Mereka bisa merubah warna mereka dimanapun mereka ada. I'm with some green friends, I turn green. Saya sama teman-teman yang hijau, saya jadi hijau. I'm with some brown friends, I turn brown. Saya ke teman-teman yang coklat, aku jadi coklat. I'm with my white friends, I act white. Jadi nggak make sense di Indonesia, tapi bagi orang Amerika pasti ketawa karena saya dengan orang yang kulit putih saya berperilaku kayak putih. We call those part-time Christian. Jadi kita sebutnya itu Kristen yang kerja part-time. That means Separuh waktu. that means you're a strong Christian on Sunday, but you don't overcome on Monday. Artinya kamu kuat, jadi orang Kristen yang kuat di di Minggu, tapi kamu tidak di Senin. How do you know? Because at some time in my life, I was a KW Christian. Gimana saya tahu? Karena ya ada poin di hidup saya sebelumnya saya seorang KW Kristen. I was hiding some of my sins, Saya sembunyikan beberapa dosa saya. pretending to do better than I was. Ya pura-pura untuk keadaannya lebih baik dari yang sebenarnya terjadi. I always use the excuse, I'm working on some things. Jadi saya selalu pakai alasan di mana saya lagi bergumul, saya lagi usahakan ini banyak. I think if Branch makes a 40 on one of his tests, Jadi saya pikir kalau Branch setelah ujian di tesnya dia cuma punya nilai 40 and Teresa says, Branch, why did you make a 40? dan misalnya saya katakan kenapa kamu nilai cuma 40? And if Branch says, Mom, I'm just working on some things. Dan mungkin Branch katakan, "Wah, karena aku lagi ngurusin sesuatu lain." I'm trying harder. Saya akan nyoba lagi. We like to make a lot of excuses when we fail tests. Kita senang banget buat berbagai alasan ketika kita jatuh di dalam pencobaan itu. Branch's best excuse is the test is wrong. Salah satu alasan terbaiknya Branch adalah tesnya yang salah ini. Aku yang benar jawabnya. Tesnya yang salah. Because obviously he's right, but the test is wrong. Tapi memang kelihatannya dia yang benar dan tesnya yang salah. Sometimes we like to find scripture to make us right when we're wrong. Terkadang bahkan kita mencoba untuk cari ayat yang membenarkan kita walaupun kita salah sebenarnya. A KW Christian likes to do things so people see. Jadi KW Kristen senang banget lakukan sesuatu supaya orang lihat. I always give the example. Saya selalu memberi contoh. There used to be 1 or 2 employees at Holy Grounds. Biasanya dulunya ada 1 atau 2 pegawai Holy Ground. That when I came around the corner and came through the door, Yang saya datang dari pojok itu dan ke pintu, they always did. mereka langsung kayak gitu, taruh HP-nya langsung. They changed their behavior just because I walked through the door. Jadi mereka langsung berubah perilakunya begitu saya masuk ke ruangan itu. I'd rather you do like Roy. Roy's on his phone. He goes, "Hey, back, Brad." Saya mending kayak Roy di mana dia langsung di HP terus, oke Pak. When I see someone change their action because they see you, Jadi ketika saya melihat bahwa seseorang itu berubah perilakunya karena lihat seseorang, it means you're a chameleon. You can easily change. artinya kamu kayak jadi lagi kayak bunglon gitu, kamu mudah berubah. This is even mentioned in the scriptures. Dan ini bahkan ada di Alkitab. It's in Colossians chapter 3. Lihat di Kolose 3. It's called eye service. Disebutkan bahwa hanya menyenangkan mata.
Kolose 3 ayat 22. Yang udah dapat katakan bunglon. Verse 22, 22. Hai hamba-hamba. Right? Slaves, obey your Yeah. earthly masters. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. So even workers are supposed to work with, the scripture says, a sincere heart. Jadi bahkan seorang pekerja benar-benar harus bekerja, di sini di Alkitab dikatakan tulus hati. Not just when the boss's eyes are on you. Tidak hanya waktu bosnya lihat. I give you guys a little hint. You see that little black ball right there? Kita kasih lihat di situ ada kamera di situ, ada bola hitam di atas itu. I don't have to be in holy grounds to see what employees do. Saya nggak harus ada di Holy Ground untuk lihat apa karyawan lagi ngapain. Neither do I check on you. Dan tidak juga saya ngecek. Giddy might, but I don't. Jadi mungkin If you know your boss is watching and you do better than normal, you're kawe. Jadi kalau kamu tahu ada bosmu lagi lihat dan waktu bosmu lihat kamu mencoba lakukan lebih baik ketimbang waktu bosmu nggak ada, berarti kamu sedang KW. We have to be sincere. We have to be real. Kita harus tulus, benar-benar kita harus benar-benar asli. For kawe Christian, outward appearance is more important than their inward quality. Jadi bagi Kristen yang KW adalah apa yang terlihat di luaran akan sangat lebih penting bagi mereka daripada apa yang di dalam. That means they spent more time making it look like Vans than actually having the quality of Vans. Jadi artinya mereka akan lebih sibuk mencoba untuk kelihatan kayak fans asli daripada memperhatikan kualitasnya benar-benar asli. Wow, I can see a bunch of glue. Saya bisa lihat banyak sekali lem-lem di. But it looks like a Vans. Ya tapi kelihatan kayak fans. I don't think that looks like Vans. They should have spent a little more time on outward appearance. Jadi mereka mungkin lebih baik ngurusin kualitasnya. But a people pleaser does what they believe will please other people. Jadi orang yang mencoba, orang yang cari muka, orang yang cari muka orang lain biasanya mereka mencoba dengan segala caranya berusaha untuk benar-benar terlihat baik di depan. That means for you guys who work on computer, when your boss walks in, you hit minimize. Jadi kalau teman-teman yang lagi lagi kerja yang pakai komputer, begitu kamu ada bosnya langsung klik, langsung jadi hilang, minimize. You go from Shopee to your work. Pergi ke Shopee langsung ke kerjaanmu. Oh, I know how that works. I work on computer all my life. I've minimized many times. Jadi ya saya hampir sepenuh hidup saya kerja di komputer, jadi saya tahu gimana caranya itu. Bahkan saya minimize berkali-kali. I know how it works. Go with me to 1 Thessalonians chapter 2. Jadi lihat di 1 Tesalonika 2. We're going to read verse 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Yang udah dapat katakan KW. Sebaliknya, karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. So we don't just say what we believe will please other people. Jadi kita nggak cuma hanya ngomongin bahwa kita menyukakan manusia. It's because Menyenangkan God manusia. actually is examining our hearts. Karena sebenarnya Tuhan sedang menguji hati kita. That means
just think if people could see what's going on in your heart and your mind like on television. Coba bayangkan kalau ada orang-orang ini bisa lihat apa yang di dalam hatimu dan di pikiranmu kayak mereka nonton TV. We probably would be a little more careful with our thoughts. Mungkin di situ kamu akan mulai hati-hati dengan pikiran kita. We see something up there X-rated, be like, who's thinking about that? Lihat sesuatu di situ dan mungkin siapa yang lagi pikirin hal itu? Who would want to volunteer? Oh, I'm sorry, that was my thought. Siapa yang langsung jujur, oh itu pikiran saya tadi. But the Lord knows our hearts and our thoughts. Jadi tapi Tuhan tahu hati kita dan pikiran kita. Turn with me. We have 2 more scriptures left. Ya, mari kita berpindah, kita punya 2 ayat lagi. Matthew 7:15. Matius 7:15. Matius 7 ayat 15 yang sudah dapat katakan KW. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. So you hide what's on the inside by acting fake on the outside. Jadi kamu menyembunyikan apa yang di dalam dengan cara berpura-pura. You're Di luar. really a wolf, but you act like you pretend to be domba. Jadi kamu sebenarnya serigala, tapi kamu acting kayak domba. And when you talk to your friends, they go, meh. Waktu kamu berbicara sama teman-temanmu, ya kamu meh. But you're really a wolf on the inside. Tapi sebenarnya kamu serigala di dalam. Makan teman. That's how the scriptures describe Kawe. Inilah bagaimana sebenarnya Alkitab sedang menunjukkan kekawean itu. What's on the inside is not necessarily what people see. Jadi apa yang di dalam nggak sebenarnya apa yang orang lihat. But if you give it the sheep test, it will fail. Tapi mereka kalau langsung dapat ujian sebagai domba, mereka pasti gagal. You just ask the sheep, do you like babi? Coba aja kamu tanya domba itu, kamu suka babi nggak? And if the sheep says, oh, I love babi, Kalau dia langsung bilang, oh aku suka babi, it's probably a wolf. oh itu berarti serigala dalamnya. Because sheep don't eat babi. Karena domba nggak makan babi ya kan. But the wolf does. Ya tetapi ya serigala suka babi, domba nggak makan babi. The Lord knows how to test to see what's on the inside. Jadi Tuhan benar-benar bisa dia suka untuk menguji kita supaya terlihat apa yang di dalam. Okay, you guys ready for the last scripture? Teman-teman siap untuk ayat terakhir malam hari ini? Galatians chapter 1, verse Galatia 10. 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Yang sudah dapat katakan babi. I like babi, but I'm not a wolf. Dia suka babi tapi dia nggak serigala ya. Oke. Ya, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Whose approval are we trying to win? Siapa yang kira-kira kita coba untuk senangkan atau menangkan? Man's approval or God's approval? Atau penerimaan manusia atau penerimaan Tuhan atas hidup kita? Paul said, if I was trying to please people, I would not become a servant of Jesus Christ. Paulus katakan kalau aku masih mencari kesenangan manusia, aku pastilah bukan hamba Kristus. Because you can't be a servant of Jesus Christ and please people. Karena kita tidak akan pernah mencoba menjadi hamba Kristus sesungguhnya kalau kita masih mencoba untuk hanya menyenangkan manusia. Because your only focus is to please God. Karena fokus kita haruslah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Last week, the message was harganya. Minggu lalu khotbah tentang harganya. Paying the cost for the real thing.
Jadi membayar harga untuk sesuatu yang asli. Or you pay less for KW. Atau kita bayar lebih murah tapi dapetin KW. The week before that, it was the followers of the way. Seminggu sebelumnya kita bicara tentang pengikut jalan Kristus. Being a follower of Jesus. Jadi menjadi pengikut cara hidup Kristus. And what that cost you. Apa itu yang harga apa yang harus kita bayar dari hal itu? So I thought it was time for us to talk about Christian KW. Dan saya rasa bahwa inilah waktunya untuk kita berbicara tentang Kristen KW. Is to appear like you're paying the cost and following the Lord. Jadi terlihat seperti kita membayar harganya dan terlihat kayak kita mengikuti Kristus. Maybe you guys are more righteous than me. Mungkin teman-teman lebih hidup dalam kebenaran daripada saya. Oh, but I've been KW before. Saya pernah jadi KW sebelum. And I had to persevere and overcome under trials to become genuine. Dan saya harus tahan dalam ujian itu sehingga saya benar-benar jadi murni. I saw this YouTube video. Saya lihat suatu YouTube video How to turn every failing grade, how to make it look like A. To pass. Jadi gimana caranya ngubah nilai yang ditulis di kertas itu untuk kelihatan kayak jadi A. Jadi apapun yang terlihat itu bisa berubah jadi A. It was pretty creative. Dan itu sangat kreatif dia. But I did that as a Christian for a long time. Dan saya lakukan itu dulu sebagai Kristen untuk waktu yang lama. I would come home from school and be like, oh, I don't want my mom to see that F. I just add a little bit. Jadi saya pulang ke rumah, saya nggak mau mama saya lihat F-nya, saya ubah sedikit. Set satu jadi A. My mom would ask, how you doing? Oh, I made an A today. Yeah. See? Dan kalau mama saya tanya gimana nilaimu hari ini, aku jadi A, lihat. Ya. Cepet-cepet. Spend more time trying to make it look good than actually studying. Jadi habisin banyak waktu hanya untuk gimana caranya itu kepalsuan itu terlihat baik daripada menghabiskan waktu untuk benar-benar kelihatan benar-benar kualitasnya baik. One time in the 4th grade, Jadi ada suatu waktu di kelas 4. they sent a letter home to my mom about my behavior. Jadi mereka kirimkan surat ke rumah tentang perilaku saya di sekolah. But we were gonna go on a trip, and I really wanted to go. Jadi saya pergi karena ada rencana untuk suatu perjalanan, tapi saya pengen banget ikut perjalanan itu. And at the bottom of the note, my mom had to sign it. Jadi di bawah dari surat itu mama saya harus tanda tangan. So guess what I did? Lihat, tebak apa yang saya lakukan waktu itu. I signed it for her. Saya buat tanda tangan ibu saya sendiri. So the next day, my teacher said, Brent, did you give your note to your mother? Jadi hari berikutnya ya guru saya tanya, apa udah kasihkan surat ini ke ibumu? And I said, yeah, look. Ya saya dia ini lihat. And she goes, what's your mom's name? Dan dia lihat, oh nama ibumu siapa? And how does she spell it? Ya, gimana cara dia ngejanya? I spelled my mom's name wrong. Saya tulis nama ibu saya salah. I put an E on the end of her name. Jadi saya taruh E di akhir dari namanya. And I wrote it in pencil, like a 4th grader. Jadi saya buat pakai pensil ya kayak. And I erased it a few times and rewrote it again. Dan saya hapus beberapa kali dan saya tulis lagi. It looked legit to me. I thought it looked real to me. Jadi bagi saya itu kelihatan asli. But to any grown up, it didn't look Tapi real. bagi orang dewasa itu enggak kelihatan banget maksudnya. So she called my mom. Jadi akhirnya dia telepon mama saya. And I got in more trouble. Dan akhirnya saya dapat masalah yang lebih lagi. But you see, I just did that so I could have a preaching example later in life. Lihat saya lakukan itu dulu banget supaya saya punya contoh untuk khotbah hari ini. Yeah. No, it's because I was really a bad kid.
Enggak, karena memang saya nakal aja dulu, enggak sengaja untuk khotbah. But it's time for us to be real. Tapi ini adalah waktunya untuk kita menjadi murni dan asli. Amin. It's time for us to count the cost, Udah waktunya untuk kita benar-benar bayar harganya, and it's time to be a real follower of Jesus. dan sudah waktunya untuk kita benar-benar jadi pengikut Yesus yang All right, who wants to sesungguhnya. pray for us? Oke, siapa yang mau berdoa untuk kita semua? Mora is going to pray for us. Mora akan berdoa untuk kita.